Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Jangan kamu lewatkan satu detik pun dari pesan ini, karena ada momen yang hanya muncul ketika semesta sedang membalikkan arah hidup seseorang. Banyak orang menunggu tanda sepanjang hidup. Namun ketika tanda itu benar-benar datang, mereka malah sibuk, menunda, meremehkan, lalu menyesal dalam diam. Dan penyesalan yang paling pahit adalah penyesalan karena melewatkan kesempatan yang sebenarnya sudah mengetuk pintumu. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini seperti saat langit menahan napas sebelum hujan emas turun. Seperti ketika pintu yang lama terkunci, akhirnya berderit terbuka. Kamu mungkin merasa ada getaran yang sulit dijelaskan. Dadamu sesak oleh harap. Pikiranmu lelah oleh hitung-hitungan, dan hatimu seperti diseret oleh firasat yang tidak bisa kamu buktikan kepada siapapun. Tapi jiwa terpilih, justru itulah pertanda. Ketika takdir bergeser, ia tidak selalu berteriak. Ia sering berbisik, dan bisikan itu terasa seperti panggilan dari arah yang tidak terlihat, namun begitu nyata di dadamu. Dengar. Minggu, 28 Desember 2025 bukan hanya tanggal. Itu adalah gerbang. Itu adalah titik ketika angka itu tertera nyata, melebihi semua perhitunganmu. Angka yang selama ini hanya berani kamu bayangkan. Angka yang dulu terasa jauh. Angka yang membuat kamu bertanya, kapan giliranku? Pada hari itu, pintu kekayaan terbesarmu terbuka, dan kamu akan merasakan buktinya. Bukan teori, bukan janji kosong, bukti. Aku harus berkata tegas, jangan anggap ini hiburan lewat. Jangan perlakukan ini seperti video lain yang bisa kamu tonton nanti. Nanti sering menjadi kuburan bagi peluang. Banyak orang kehilangan keberuntungan bukan karena mereka tidak pantas, melainkan karena mereka menunda saat semesta memberi pintu. Ketika pintu itu tertutup lagi, mereka baru sadar. Yang hilang bukan sekadar uang, tetapi sebuah jalur takdir yang semestinya memulihkan hidupmu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan satu hal sederhana sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, lalu tulis komentar 99. Anggap itu sebagai sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu tidak lagi ragu, tidak lagi setengah hati, dan tidak lagi menolak berkat yang sedang mencari jalan pulang kepadamu. Tarik napas, tenangkan tanganmu, bersiaplah. Karena setelah ini, kamu akan mengerti kenapa hidupmu terasa berat belakangan ini. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dibentuk untuk menampung sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu pegang. Dan ini peringatanku, kalau kamu melewatkan pesan ini, kamu bukan hanya melewatkan sebuah narasi. Kamu berisiko melewatkan sebuah pengingat yang dibutuhkan tepat sebelum pintu itu terbuka. Ada orang yang kelak akan berkata, seandainya aku bertahan menonton sampai akhir. Jangan biarkan kalimat itu menjadi milikmu. Jangan izinkan dirimu diseret kembali ke hari-hari lama yang kering, padahal semesta sedang menyiapkan hari baru yang penuh kelimpahan. Tetap di sini, tetap fokus. Jangan biarkan keraguan memotong tali yang baru saja disambungkan oleh takdir. Karena begitu kamu memilih untuk hadir sepenuhnya, semesta pun akan menjawab dengan cara yang tidak bisa kamu karang sendiri. Bagian 1. Jiwa terpilih, kamu tidak dipanggil ke sini untuk sekadar merasa merinding, lalu kembali menjadi orang yang sama. Kamu dipanggil karena ada bab yang akan ditutup dan ada bab yang akan dibuka. Selama ini kamu menanggung banyak hal yang tidak terlihat. Beban pikiran, rasa bersalah yang kamu simpan diam-diam,
dan rasa takut bahwa hidupmu akan terus begini-begini saja. Kamu mungkin kuat di luar, tapi di dalam kamu sering bertanya, apa aku benar-benar akan pernah keluar dari fase ini? Dengarkan baik-baik. Ada alasan kenapa beberapa hari terakhir terasa seperti ada tekanan halus yang menempel di kepala dan dada. Itu bukan hukuman, itu penyesuaian. Seperti ketika pintu besar akan terbuka, engselnya selalu bergerak lebih keras, suaranya lebih berisik, dan udara di sekitarnya berubah. Hidupmu sedang menggeser posisi, dan ketika posisi berubah, kamu akan merasa tidak nyaman. Tetapi justru disitulah tanda bahwa kamu sedang menuju tempat yang baru. Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, kamu akan melihat sesuatu yang membuatmu menangis terharu. Angka itu tidak lagi menjadi bayangan. Ia tertera nyata, melebihi semua perhitunganmu. Namun sebelum bukti itu muncul di depan mata, semesta ingin memastikan satu hal. Apakah kamu siap menerimanya tanpa merusak dirimu sendiri? Karena kekayaan bukan hanya soal jumlah. Kekayaan adalah soal kapasitas. Ada orang yang diberi angka besar, namun ia runtuh oleh panik. Ada orang yang menerima peluang luas, namun ia menghancurkannya dengan kebiasaan lama. Maka malam ini, bagian pertama ini adalah tentang kesiapan batin. Tentang menata ruang di dalam dirimu, agar ketika pintu itu terbuka, kamu tidak lari karena kaget. Mulai sekarang, berhenti mengukur dirimu dengan masa lalu. Masa lalu adalah guru, bukan hakim. Jika kamu pernah gagal, itu bukan cap abadi. Itu jejak latihan. Jika kamu pernah jatuh, itu bukan bukti kamu lemah, itu bukti kamu berjalan. Dan jiwa terpilih, orang yang berjalan selalu punya kemungkinan untuk sampai. Aku ingin kamu menahan satu kebiasaan kecil. Jangan menceritakan rencana besarmu kepada orang yang senangnya mengecilkan. Jangan minta validasi pada mereka yang hanya percaya pada apa yang sudah pernah mereka lihat. Kadang, semesta menutup prosesmu bukan karena ia pelit, tetapi karena ia sedang melindungi benihmu dari mata yang salah. Hari ini, yang diminta darimu sederhana namun sulit. Percaya sebelum bukti. Tetap lembut tanpa menjadi lemah. Tetap tenang tanpa menjadi dingin. Dan terus melangkah meski suaramu gemetar. Karena ketika kamu memilih bertahan, kamu sedang berkata pada takdir, "Aku siap." Malam ini, lakukan persiapan yang terlihat kecil, namun punya daya besar. Rapikan dompetmu, rapikan catatan keuanganmu, rapikan ruang tidurmu. Bukan karena semesta butuh kamar rapi, tetapi karena dirimu butuh simbol bahwa kamu siap menerima yang baru. Tulis satu kalimat niat. Aku siap menerima kelimpahan dengan hati yang jernih. Lalu baca pelan, seolah kamu sedang mengajarkan jiwamu bahasa baru. Dan ingat, komentar 99 yang kamu tulis tadi bukan sekadar angka. Itu adalah keputusan. Keputusan untuk hadir, untuk berani, untuk tidak lagi mundur di detik terakhir. Karena kesempatan besar sering datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Dan orang yang menang adalah orang yang mendengar bisikan itu, lalu tetap tinggal sampai selesai. Bagian 2. Jiwa terpilih. Ada satu penghalang yang paling sering membuat pintu rezeki terasa seperti berat. Bukan kurangnya usaha, tetapi rasa tidak layak yang diam-diam kamu pelihara. Kamu mungkin tidak sadar, namun kadang kamu menutup pintu dari dalam. Bukan karena kamu ingin gagal, melainkan karena kamu sudah terlalu lama terbiasa menahan diri, seolah kebahagiaan itu hanya jatah orang lain. Dengarkan baik-baik. Rasa tidak layak itu sering menyamar menjadi logika. Aku belum cukup pintar. Aku belum punya relasi. Aku belum sempurna. Nanti saja kalau sudah siap. Padahal,
Jiwa terpilih, tidak ada manusia yang pernah benar-benar siap untuk sesuatu yang besar. Yang ada adalah manusia yang berani bertumbuh di tengah ketidaksiapan. Semesta tidak menunggu kamu sempurna. Semesta menunggu kamu terbuka. Kalau selama ini kamu sering merasa kecewa, itu wajar. Kamu sudah menahan harap berkali-kali. Kamu sudah menelan pahitnya janji yang tidak jadi. Kamu sudah melihat orang lain melesat sementara kamu seperti tertahan. Tapi hari ini, semesta ingin kamu melepaskan satu hal. Kebiasaan meragukan dirimu sendiri saat hal baik mulai mendekat. Karena pada hari Minggu, 28 Desember 2025, angka itu tertera nyata dan melebihi semua perhitunganmu. Dan ketika itu terjadi, pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali. Ini pasti salah. Ini pasti cuman kebetulan. Ini pasti sebentar lagi hilang. Itulah cara masa lalu mempertahankan kendali. Masa lalu tidak suka ketika kamu maju. Maka bagian 2 ini adalah latihan untuk menerima tanpa takut. Saat kabar baik datang, kamu tidak perlu berlari. Saat peluang terbuka, kamu tidak perlu menutupnya dengan alasan. Kamu hanya perlu bernapas dan berkata dalam hati, "Aku menerimanya dengan tenang." Kedengarannya sederhana, tapi jiwa terpilih. Kalimat itu bisa memutus rantai panjang penolakan yang kamu warisi dari pengalaman pahit. Mulai hari ini, berhentilah menghukum dirimu karena keputusan lama. Kamu dulu memilih berdasarkan pengetahuan yang kamu punya saat itu. Dan sekarang kamu tahu lebih banyak. Sekarang kamu lebih peka. Sekarang kamu lebih kuat. Jangan jadikan dirimu sendiri sebagai musuh, hanya karena kamu manusia. Jika ada luka yang masih kamu bawa, izinkan luka itu menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menutup hati. Kamu tidak perlu membenci siapapun untuk menang. Kamu tidak perlu mengutuk masa lalu untuk maju. Kamu hanya perlu satu hal: kesediaan untuk membiarkan hidupmu berubah. Dan ketika semesta menunjukkan bukti lewat angka itu, izinkan air mata terharu itu turun. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena akhirnya kamu menyaksikan bahwa doa diam-diammu selama ini tidak sia-sia. Latihan kecil untukmu. Tutup mata sejenak. Bayangkan layar yang menampilkan kabar baik itu. Bayangkan namamu ada di sana. Bayangkan hatimu tetap tenang. Rasakan bagaimana tubuhmu ingin kaget, lalu lembutkan. Katakan pelan, "Aku aman saat menerima." Karena sebagian orang panik bukan saat miskin, tetapi saat kaya. Mereka takut berubah, takut dicemburui, takut salah langkah. Dan ketakutan itu membuat mereka membuang peluang. Jiwa terpilih, jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain. Perjalananmu unik, waktumu unik. Dan ketika waktumu tiba, ia akan terasa tepat, walau orang lain tidak mengerti. Tugasmu bukan meyakinkan mereka. Tugasmu adalah menjaga hatimu tetap terbuka ketika semesta mengulurkan tangan. Bagian 3. Jiwa terpilih, sekarang kita bicara tentang pintu. Pintu kekayaan terbesarmu tidak selalu datang sebagai satu koper uang yang jatuh dari langit. Ia lebih sering datang sebagai peluang yang terlihat biasa, namun di dalamnya tersimpan jalan baru. Ia datang sebagai pesan, pertemuan, ide, klien, project, perubahan keputusan, atau sesuatu yang membuatmu tiba-tiba berkata, "Kok bisa begini?" Dengarkan baik-baik. Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, saat angka itu tertera nyata dan melebihi semua perhitunganmu, kamu akan sadar, semesta tidak sedang bermain-main. Ada rangkaian sebab yang sudah disusun jauh sebelum kamu memahami polanya. Yang dulu kamu anggap terlambat, ternyata sedang disiapkan agar datang tepat waktu.
yang dulu kamu anggap gagal, ternyata sedang mengarahkanmu ke jalur yang lebih bersih. Bagian 3 ini adalah tentang kepekaan. Karena pintu besar sering dibuka oleh kunci kecil. Kunci itu bisa berupa satu keputusan berani. Mengirim pesan yang selama ini kamu tunda, menawarkan jasa yang selama ini kamu sembunyikan, memperbaiki portofolio, memulai halaman baru, atau memutus kebiasaan yang menggerogoti energimu. Semesta tidak meminta kamu langsung berlari jauh. Semesta meminta kamu bergerak satu langkah dengan sadar. Perhatikan juga tanda yang halus. Saat kamu tiba-tiba teringat seseorang, jangan langsung abaikan. Saat kamu menemukan ide yang berulang di kepalamu, jangan langsung menertawakan. Saat kamu merasa tertarik pada jalur baru, jangan langsung menolak karena takut salah. Ada kalanya intuisi adalah surat undangan, dan rasa takut adalah penjaga pintu yang mencoba menghalangimu masuk. Jiwa terpilih, aku ingin kamu membedakan 2 suara di dalam diri. Suara kehati-hatian yang bijak dan suara ketakutan yang pengecut. Kehati-hatian akan berkata, siapkan langkah, hitung risiko, rapikan rencana. Ketakutan akan berkata, jangan mulai, kamu tidak bisa, kamu pasti gagal. Jangan salah dengar. Jangan beri kemudi hidupmu pada ketakutan. Saat angka itu muncul, kamu akan menangis terharu bukan hanya karena jumlahnya. Kamu akan menangis karena kamu sadar, selama ini kamu dipaksa kuat, dan kekuatan itu akhirnya dibayar. Kamu akan menangis karena kamu ingat malam-malam ketika kamu menahan diri untuk tidak menyerah. Kamu akan menangis karena kamu akhirnya melihat kesabaran bukan sia-sia, ia hanya menunggu waktu. Maka mulai hari ini, latih dirimu untuk menangkap peluang. Bukan dengan nafsu, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan serakah, tapi dengan kesadaran. Ambil yang datang, jalankan yang kamu bisa, dan tinggalkan yang menguras. Karena pintu kekayaan terbesarmu tidak hanya terbuka, ia juga menuntut kamu untuk melangkah masuk. Tuliskan sekarang 3 hal yang selama ini kamu tahu harus kamu lakukan, tapi kamu selalu tunda. Mungkin menghubungi calon pelanggan, mungkin menyelesaikan satu karya, mungkin belajar satu keterampilan yang bisa menaikkan nilai dirimu. Lalu pilih satu yang paling mudah, lakukan hari ini. Tidak perlu sempurna, yang penting bergerak. Karena gerak kecil adalah cara paling nyata untuk berkata pada semesta, aku siap menerima pintu itu ketika terbuka. Dan ketika pintu itu benar-benar terbuka, kamu tidak akan bingung. Kamu akan tahu, ini bukan kebetulan. Ini jawaban. Bagian 4. Jiwa terpilih. Kelimpahan yang datang tanpa kesiapan bisa berubah menjadi ujian baru. Maka bagian 4 ini adalah tentang cara memegang, bukan hanya cara mendapatkan. Karena semesta tidak hanya ingin membuatmu kaya. Semesta ingin membuatmu stabil. Ingin membuatmu tenang. Ingin membuatmu mampu melindungi dirimu dan orang-orang yang kamu cintai tanpa kehilangan arah. Dengarkan baik-baik. Ketika pada hari Minggu, 28 Desember 2025, angka itu tertera nyata dan melebihi semua perhitunganmu. Kamu akan merasakan 2 gelombang sekaligus, lega dan panik. Lega karena akhirnya bukti datang. Panik karena kamu sadar hidupmu akan berubah. Maka kamu butuh satu jangkar, disiplin yang lembut. Disiplin yang lembut artinya kamu tidak menghukum dirimu, tapi kamu juga tidak membiarkan dirimu liar. Kamu menghormati uang sebagai energi kerja keras, bukan sebagai alat pelarian. Kamu berhenti membeli sesuatu hanya untuk menutup luka. Kamu berhenti menghambur demi terlihat hebat. Kamu mulai menata. Sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk cadangan, sebagian untuk pertumbuhan.
Karena kekayaan yang sehat adalah kekayaan yang punya arah. Jiwa terpilih, mulai sekarang siapkan sistem sederhana. Catat pemasukan dan pengeluaranmu. Pisahkan yang untuk bertahan dan yang untuk berkembang. Kalau kamu punya utang, susun rencana yang jelas, bukan rencana emosional. Kalau kamu punya keluarga, bicarakan tujuan, bukan hanya keinginan. Ini mungkin terdengar tidak puitis, tapi justru inilah bentuk cinta yang paling nyata. Menata agar berkat itu tidak bocor. Dan ada satu hal penting, jangan biarkan orang lain menulis keputusanmu. Saat uang datang, banyak suara akan tiba-tiba muncul. Ada yang meminta, ada yang menuntut, ada yang memuji, lalu memanfaatkan. Kamu tidak perlu menjadi kasar, tapi kamu harus tegas. Kamu boleh membantu, namun kamu tidak boleh hancur demi menyenangkan semua orang. Karena orang yang tidak pernah menanam sering ingin panen paling dulu. Bagian 4 ini mengajarkan kamu untuk memegang kendali. Kekayaan terbesarmu bukan hanya angka yang tertera, tetapi kemampuanmu untuk berkata ya pada yang membangun dan berkata tidak pada yang merusak. Ketika kamu berani melindungi dirimu, semesta akan semakin percaya untuk memperbesar yang kamu pegang. Maka saat bukti itu hadir, biarkan air mata terharu turun. Setelah itu, keringkan dan bangun. Karena rezeki besar bukan akhir cerita. Ia adalah awal tanggung jawab yang indah. Jiwa terpilih, gunakan kelimpahan itu untuk memperkuat dirimu dari dalam. Belajar satu keterampilan yang membuatmu naik kelas. Perbaiki kesehatanmu, karena tubuhmu adalah wadah bagi semua misi yang akan kamu jalankan. Bangun cadangan untuk hari-hari yang tidak terduga, agar kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dan jika kamu ingin membeli sesuatu, tanya dulu, apakah ini menambah martabat dan ketenangan, atau hanya menambah kebisingan? Ingat, semesta sering menguji dengan 2 cara, kekurangan dan kelimpahan. Kekurangan menguji kesabaran, kelimpahan menguji kebijaksanaan. Jangan biarkan kelimpahan membuatmu lupa jalan pulang. Tetap sederhana dalam sikap, tetap hangat dalam hati, tetap tajam dalam pilihan. Karena yang membuatmu benar-benar kaya bukan apa yang kamu pamerkan, melainkan apa yang kamu jaga dengan cerdas. Di titik ini, kamu sedang belajar menjadi pemilik, bukan pemakai. Kamu sedang belajar memimpin uangmu, bukan dipimpin oleh uangmu. Dan ketika kamu berhasil melakukan itu, pintu yang terbuka tidak akan menutup cepat. Ia akan menjadi jalan panjang yang stabil. Bagian 5. Jiwa terpilih. Saat pintu kekayaan terbesarmu terbuka, tidak semua orang akan bersorak untukmu. Ini kenyataan yang perlu kamu dengar tanpa benci. Ada yang akan tersenyum di depanmu, tapi hatinya menyimpan iri. Ada yang memujimu, tapi diam-diam berharap kamu salah langkah. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena cahaya selalu mengusik mereka yang memilih gelap. Dengarkan baik-baik. Bagian 5 ini bukan mengajarkan kamu untuk curiga pada semua orang. Bagian 5 mengajarkan kamu untuk bijak memilih akses. Karena berkat yang besar membutuhkan penjagaan yang besar. Bukan penjagaan dengan ketakutan, tetapi penjagaan dengan batas yang sehat. Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, ketika angka itu tertera nyata dan melebihi semua perhitunganmu, jagalah momen itu. Nikmati dalam diam. Rasakan syukurnya. Jangan terburu-buru mengumumkan kepada orang yang tidak pernah ikut memikul bebanmu. Ada keberuntungan yang tumbuh lebih kuat ketika ia dirawat dengan tenang, bukan dipamerkan dengan tergesa. Jiwa terpilih. Kadang semesta memberi rezeki besar sekaligus menguji kerendahan hati. Bukan agar kamu mengecil, tetapi agar kamu tetap membumi.
Orang yang tetap membumi tidak mudah ditarik oleh drama. Ia tidak terpancing oleh komentar. Ia tidak terbakar oleh provokasi. Ia fokus pada pembangunan. Maka jika ada yang meremehkanmu, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan jarak. Jika ada yang meragukanmu, jangan habiskan tenaga untuk membuktikan. Habiskan tenaga untuk bekerja. Jika ada yang tiba-tiba mendekat karena melihat peluang, jangan cepat merasa berutang budi. Ingat siapa yang ada ketika kamu masih sunyi. Bagian 5 juga tentang menjaga energi. Jangan biarkan dirimu lelah oleh obrolan yang kosong. Kurangi lingkungan yang menertawakan harapan. Dekatkan diri dengan mereka yang menghargai proses. Karena rezeki besar bisa bocor, bukan karena dicuri orang, tetapi karena kamu dikelilingi pola lama yang memakan fokusmu. Jiwa terpilih, kamu boleh baik, tetapi jangan mudah dimanfaatkan. Kamu boleh dermawan, tetapi jangan mengorbankan masa depanmu. Ketegasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dan ketika kamu mencintai dirimu dengan benar, semesta akan terus menambah yang kamu pegang. Saat kamu menangis terharu nanti, ingat, air mata itu adalah tanda bahwa kamu akhirnya keluar dari ruang sempit. Sekarang kamu masuk ke ruang yang luas. Jagalah ruang itu. Dan penjagaan itu juga praktis, bukan hanya batin. Perkuat keamanan akun keuanganmu. Simpan dokumen pentingmu rapi. Jangan mudah mengklik tautan yang aneh. Jangan tergoda jalan cepat yang menjanjikan untung instan, karena seringkali itu hanya pintu lain menuju penyesalan. Jika ada tawaran yang memaksa kamu terburu-buru, itu bukan rezeki, itu jebakan. Rezeki yang sehat tidak memintamu panik. Rezeki yang sehat membuatmu tenang. Jiwa terpilih, ketika kamu mulai naik, cara hidupmu harus ikut naik. Bukan dalam gaya, tetapi dalam standar. Standar pergaulan, standar keputusan, standar batas. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang lebih sadar. Dan kesadaran itulah yang menjaga pintu ini tetap terbuka lama. Jika kamu ingin memberi, beri dengan hikmah. Jika kamu ingin membantu, bantu tanpa mengorbankan pondasi. Karena semesta membuka pintu kekayaan terbesarmu bukan agar kamu kembali miskin dengan cara yang baru, melainkan agar kamu menjadi sumber yang stabil. Bagian 6. Jiwa terpilih, kelimpahan yang paling kuat bukan hanya yang masuk ke rekening, tetapi yang mengubah cara kamu memandang hidup. Bagian 6 ini adalah tentang rasa syukur yang dewasa. Syukur yang tidak hanya muncul ketika ada uang, tetapi syukur yang menjadi napas baru di setiap langkah. Karena ketika syukur menjadi kebiasaan, semesta seperti menemukan rumah yang aman untuk menitipkan lebih banyak. Dengarkan baik-baik. Ada orang yang diberi rezeki besar, lalu ia langsung merasa dunia berutang padanya. Ada juga orang yang diberi rezeki besar, lalu ia menjadi takut kehilangan, sampai ia tidak bisa menikmati. Dua-duanya sama-sama lelah. Maka semesta mengajakmu ke jalan ketiga. Menerima dengan lapang, menjaga dengan bijak, dan berbagi dengan hati yang jernih. Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, ketika angka itu tertera nyata dan melebihi semua perhitunganmu, jadikan itu titik balik dalam sikap, bukan sekadar titik balik dalam saldo. Ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak menyerah. Ucapkan terima kasih pada proses yang menguatkanmu. Ucapkan terima kasih pada kesempatan yang akhirnya datang. Dan setelah itu, tanyakan pada hatimu, bagaimana aku bisa membuat rezeki ini membawa kebaikan yang bertahan? Berbagi tidak harus selalu besar. Berbagi bisa berupa membayar kewajiban tepat waktu. Berbagi bisa berupa membantu orang terdekat dengan cara yang tidak membuatmu hancur.
Berbagi bisa berupa memberi kesempatan kerja, memberi ilmu, memberi dukungan, atau sekadar menjadi orang yang tidak lagi menularkan kepahitan. Ketika kamu memilih menjadi sumber kebaikan, rezekimu tidak hanya bertambah, ia menjadi berkah. Bagian 6 juga mengingatkanmu tentang ritme. Jangan habiskan semuanya di awal. Jangan hidup seolah besok tidak ada. Bangun kebiasaan yang menumbuhkan, menyisihkan, menabung, mengembangkan, belajar, dan menjaga. Kelimpahan yang sehat membutuhkan ritme yang sehat. Bahkan sungai yang deras pun punya aliran, bukan ledakan. Jiwa terpilih, kamu sedang dilatih untuk menjadi pemilik masa depan. Bukan hanya untukmu, tetapi untuk generasi setelahmu. Apapun yang kamu pegang nanti, kamu bisa mengubah garis cerita keluarga. Kamu bisa memutus pola kekurangan. Kamu bisa membuat rumah yang lebih tenang. Dan itu dimulai dari cara kamu memandang uang sebagai alat membangun, bukan alat membakar. Ketika kamu menangis terharu, biarkan itu menjadi air yang menyuburkan niat baikmu. Karena pintu kekayaan terbesarmu terbuka, bukan agar kamu sombong, tetapi agar kamu punya ruang untuk bernapas dan memberi. Mulai besok, buat kebiasaan sederhana. Setiap malam tulis 3 hal yang membuatmu bersyukur, sekecil apapun. Karena syukur melatih mata untuk melihat peluang, dan mata yang melihat peluang akan selalu menemukan jalan. Lalu pilih satu tindakan kecil untuk menguatkan masa depanmu. Membaca, belajar, mengurangi pengeluaran sia-sia, atau menata rencana. Kebiasaan kecil ini akan menjadi pagar yang melindungi kelimpahan dari kebocoran emosional. Dan jika suatu hari kamu merasa goyah, ingat bagian ini. Ingat bahwa semesta tidak hanya memberi angka itu. Semesta sedang membentukmu menjadi manusia yang pantas memegang angka itu tanpa kehilangan jati diri. Bagian 7. Jiwa terpilih, kita sampai pada puncak pesan ini. Bagian 7 bukan untuk membuatmu sekadar berdebar, melainkan untuk mengunci keputusanmu. Karena seringkali, 1 detik sebelum pintu terbuka, pikiran lama datang lagi dengan cara yang paling licik. Membuatmu lelah, membuatmu ragu, membuatmu ingin menyerah karena merasa, percuma. Itulah ujian terakhir. Dan jiwa terpilih, kamu tidak boleh kalah di ujung. Dengarkan baik-baik. Minggu, 28 Desember 2025 adalah momen ketika kamu akan menangis terharu karena angka itu tertera nyata, melebihi semua perhitunganmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan ingat pesan ini. Kamu akan ingat bagaimana semesta memanggilmu jauh sebelum bukti muncul. Kamu akan ingat bagaimana kamu memilih bertahan ketika mudahnya adalah pergi. Namun, aku juga ingin kamu memahami, bukti itu bukan sulap. Bukti itu adalah panen dari dirimu yang terus menanam. Mungkin kamu menanam dengan kerja keras. Mungkin kamu menanam dengan sabar. Mungkin kamu menanam dengan menahan diri agar tidak hancur. Mungkin kamu menanam dengan doa yang tidak pernah kamu pamerkan. Dan jiwa terpilih, semua itu tidak hilang. Tidak ada satu tetes pun yang hilang. Semuanya tercatat sebagai energi yang sedang kembali. Ketika angka itu muncul, jangan buru-buru mencari alasan. Jangan buru-buru mengatakan, ini pasti salah. Buka hatimu, terima dengan tenang. Biarkan air mata itu jatuh sebagai tanda pelepasan. Pelepasan dari masa kekurangan, pelepasan dari rasa takut, pelepasan dari kebiasaan meragukan diri. Lalu berdirilah dengan lembut. Karena orang yang benar-benar menang tidak perlu berteriak. Ia cukup melangkah. Bagian 7 ini juga mengajakmu untuk menatap ke depan. Pintu kekayaan terbesarmu terbuka,
tetapi kamu harus memilih jalan di dalamnya. Pilih jalan yang membangun, pilih jalan yang menenangkan, pilih jalan yang membuat kamu tidur lebih nyenyak, bukan lebih gelisah. Jangan tukar kedamaianmu dengan gengsi, jangan tukar masa depanmu dengan kesenangan sesaat. Jiwa terpilih, aku akan memberikan satu kalimat penegasan. Ucapkan dalam hati, pelan namun tegas. Aku menerima kelimpahan yang datang kepadaku. Aku menjaganya dengan bijak. Aku menggunakannya untuk membangun hidupku. Kalimat sederhana ini adalah kompas. Ketika kamu lupa arah, kompas ini akan mengembalikanmu. Dan sekarang, aku ulangi peringatanku. Jangan berani melewatkan pesan ini. Jangan berani menutup sebelum hatimu benar-benar menerima. Karena kesempatan ini langka. Dan jika kamu sudah sampai di sini, itu berarti semesta benar-benar sedang memanggil namamu melalui jalan yang hanya kamu yang mengerti. Bersiaplah, jiwa terpilih. Pintu itu terbuka, bukti itu datang, dan kamu akan merasakannya. Saat momen itu terjadi, lakukan satu langkah paling bijak. Diam sejenak, tarik napas panjang, ucapkan syukur. Jangan langsung menghubungi semua orang, jangan langsung membuat keputusan besar di menit pertama. Beri dirimu waktu 1 hari untuk tenang, agar keputusanmu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari ledakan emosi. Setelah tenang, barulah kamu menata apa yang harus diamankan, apa yang harus diselesaikan, dan apa yang harus ditumbuhkan. Karena jiwa terpilih, kelimpahan yang datang padamu tidak hanya untuk hari ini. Ia untuk babak panjang yang akan kamu tulis mulai sekarang. Penutup. Jiwa terpilih, kalau kamu masih ada di sini, itu bukan kebetulan. Itu berarti kamu memilih untuk hadir, dan kehadiranmu adalah kunci pertama. Ingat apa yang kamu dengar hari ini. Takdir tidak selalu datang dengan suara besar, tetapi ia selalu datang dengan tanda yang tepat. Dan tanda itu sudah menyentuhmu. Jangan biarkan hari-hari ke depan kamu jalani dengan setengah hati. Jaga pikiranmu, jaga ucapanmu, jaga langkah kecilmu. Karena pintu kekayaan terbesarmu tidak dibuka untuk orang yang ragu lalu mundur. Pintu itu dibuka untuk jiwa yang berani tetap berjalan, meski lututnya gemetar, meski matanya basah, meski hatinya pernah patah. Ketika hari Minggu, 28 Desember 2025 tiba, dan angka itu benar-benar tertera nyata, izinkan dirimu menangis terharu. Tapi setelah itu, bangkitlah dengan tenang. Jadilah orang yang memegang berkat dengan bijak, menjaga dengan cerdas, dan menggunakannya untuk membangun kehidupan yang lebih stabil. Sekarang, kalau pesan ini menyentuhmu, lakukan lagi satu tanda kesepakatan. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis komentar 99. Bukan untuk mengejar angka, tetapi untuk menegaskan pada semesta bahwa kamu siap, kamu hadir, dan kamu tidak akan mundur. Jiwa terpilih, pintu itu sudah di depanmu. Dan kali ini, kamu tidak akan pulang dengan tangan kosong.